Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat semuanya. Kembali lagi di channel ini dan kita masih membahas tentang SKB nih. Mempersiapkan konten-konten tentang SKB. Semoga teman-teman yang lolos SKD sudah siap dengan apa yang kami berikan. Teman-teman, kali ini kita membahas tentang pengalaman dari teman saya yang guru BK yang alhamdulillah satu angkatan dengan saya dan lolos menjadi PNS guru BK di tempatnya sekarang masing-masing ya. Saya jelaskan karena beliau sedang repot tidak bisa bertatap muka. Saya jelaskan hasil wawancara saya via WA dengan beliau-beliau. Saya dua narasumber ya tentang guru BK nih. Pertama saya tanya tentang bagaimana pengalamannya tentang praktik kerja dan tes wawancaranya nih. Karena saya lebih membahas ke praktik kerja dan tes wawancaranya. Kenapa tidak bahas SKB catnya? Karena pada waktu saya SKB-nya itu adalah yang catnya bentuknya psikotes. Ya, oke. Kata beliau saya menanyakan bagaimana pengalaman praktik kerjanya. Narasumber yang pertama, katakan saja si A ya, narasumber yang pertama itu cuma menjelaskan, saya simple Pak, mungkin karena banyak doa dari dua orang tua dan juga doa dari suami, alhamdulillah pertanyaannya simple-simple saja. Praktek kerjanya beliau ini, teman saya yang pertama ya, cuma disuruh menjelaskan RPL, ditanya dulu apakah sudah menyiapkan RPL, beliau jawab sudah dan suruh menjelaskan RPL-nya, RPL BK-nya. Kemudian beliau juga disuruh praktek sholat, yaitu praktek sholat subuh, bacaannya dari awal sampai akhir. Kemudian ditanya juga apakah terafiliasi dengan organisasi-organisasi yang ekstrim. Tentunya jawaban beliau itu juga tidak. Lalu teman-teman, beliau juga ditanya apakah sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, beliau menjelaskan sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, yang ini juga sudah diupload di SSCASN sehingga penguji akan menanyakan punya serdik atau tidak karena mereka sudah ada datanya tuh dari SSCASN. Berbeda kasus dengan saya ya. Kalau saya tidak terupload atau saya tidak bisa mengupload di SSCASN karena waktu pendaftaran saya masih proses PPG, belum lulus. Saya daftar kemudian lulus di akhir tahun 2019 dan alhamdulillah masuk SKB dan saya jelaskan di SKB tentang pengalaman kerja saya sehingga penguji juga tahu. Nah, sumber saya yang guru BK ini, beliau ini adalah guru di sekolah umum atau di sekolah tingkat menengah pertama SMP. Sekarang alhamdulillah keterima di Kementerian Agama dan bertugas di Madrasah Sanawiyah. Kemudian kita bahas tentang pengalaman guru yang kedua terkait praktik kerja dan juga pengalaman wawancara beliau ya. Yang kedua ini kita sebut saja orangnya yang bernama B menjelaskan kepada saya tentang pengalaman praktik kerjanya. Pertama, dia ditanya tentang rencana pelaksanaan layanannya atau RPL BK-nya. Kemudian beliau juga disuruh untuk mempraktikkan RPL-nya dalam 3 hal. Pembukaannya bagaimana, intinya bagaimana, terus penutupnya bagaimana. Hanya sedikit dan itu pun dipotong-potong kata beliau. Karena sambil ditanya-tanya, termasuk juga ditanya apakah sudah serdik atau belum. Karena beliau sudah mencantumkan serdik di SSCASN, maka penguji akan bertanya, punya serdik apa belum? Kemudian dijawab sudah punya sertifikat pendidik. Nah, kemudian kalau pas dalam wawancaranya, beliau juga menjelaskan ditanya disuruh untuk membacakan surat An-Naba, guru BK ya, surat An-Naba, surat Ar-Rahman, atau surat Yasin, tapi bentuknya pilihan. Silakan mau membacakan surat yang mana, An-Naba, Ar-Rahman, atau Yasin, yang bisanya yang mana. Kemudian beliau menyebutkan seperti itu. Kemudian juga disuruh praktek sholat. Ditanya tata cara sholat jenazah, terus sholat gerhana. Selebihnya sama, apakah terafiliasi dengan organisasi ekstrim
atau tidak. Selebihnya sama, ditanya tentang pengalaman mengajarnya. Kedua-duanya kebetulan dahulunya mengajar di SMP ya, jadi bisa menjelaskan pengalaman mengajarnya ketika melakukan pelaksanaan layanan guru BK-nya. Intinya kalau yang guru BK yang saya tangkap dari percakapan saya ini dengan dua narasumber saya, teman-teman yang guru BK harus bisa menyampaikan pelaksanaan layanan BK-nya, kemudian harus membuat modul BK-nya, persiapan ya. Silakan persiapkan modul BK-nya, lalu harus bisa menyampaikan pelaksanaan layanan BK-nya mulai dari pendahuluan, inti, lalu ke penutup. Dan yang lainnya seperti yang sudah saya jelaskan di segmen video wawancara dan juga praktik kerja, garis besarnya sama. Nah, itu untuk yang pengalaman guru BK. Sedikit-sedikit ya, karena maklum teman-teman, termasuk saya juga mungkin karena saya adalah angkatan 2019, itu sudah lama jadi agak sedikit yang terlupakan. Tapi garis besarnya kata teman-teman saya, karena sudah melihat juga yang video praktik kerja dan wawancara untuk yang formasi guru, itu seperti itu garis besarnya. Demikian teman-teman untuk video kali ini tentang pembahasan guru BK. Semoga bermanfaat, semangat selalu. Jangan lupa berdoa, minta doa restu kedua orang tua, yang sudah punya suami, yang sudah punya istri, minta doa restu ke suami dan istrinya serta ke mertuanya. Mudah-mudahan getaran doa itu bisa mempermudahkan, melancarkan, dan bisa meloloskan ke tahap SKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin berkomentar, tulis di kolom komentar. Terima kasih.